Hey everyone, I'm Billy and welcome back to the Perantau Podcast. Selain kopi sama gedung-gedung tuanya, Melbourne dan Bandung itu sama-sama dikenal sebagai kota seni. Ya dari seni pinggir jalannya, keterlibatan komunitas kesenian, itu semuanya ada. Melbourne suka dipanggil Australia's Cultural Capital, ya nggak jauh beda lah ya sama julukannya Bandung. Dea Azalia sempat numpang ke Melbourne selama 4 bulan di Almighty Gallery sebagai bagian dari program S2-nya dalam manajemen seni dan kurasi dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Selain menjadi asisten dosen dan creative director di sana, riset dia fokusnya pada perbandingan Melbourne dan Bandung di industri seninya, sama gimana caranya dia bisa bantu menyebarluaskan seni bagi semua di Bandung dan lebih luas lagi di Indonesia. Di episode kali ini, kita ngomongin tentang inovasi artistik dan kesiapan Melbourne, kesuksesan gerakan akar rumput di Bandung, sama betapa enaknya kalau kita bisa sambil makan batagor di Art Gallery. Mari kita persilakan, Dea. Nama aku Dea. Kok aku lucu ya? sorry Bil. Oke, maaf. Oke, nama aku Dea. Mungkin biasa ditaruhnya Dea Azalia untuk ditaruh di portofolio aku. Kalau mau ada yang cek. Jadi aku sekarang ini kebetulan lagi magang melakukan internship program di RMIT Gallery atau RMIT Culture. Jadi itu part yang diwajibkan dari S2 aku, karena kan sekarang ini aku S2 di ITB. Kebetulan aku ambil S2 manajemen dan kuratorial. Nah, di situ tuh ada kewajiban, sebetulnya sih semester 3. Jadi semester 1 sama 2 ini kita akan mengkaji bagaimana sih untuk memanage sebuah pameran seni. Biasa kalau kita lihat kan jadi pemilihan karyanya nih, terus pemilihan senimannya sampai hari H-nya. Nah, itu portofolio-portofolionya itu biasanya itu si kuratornya gitu. Jadi kurator yang akan memilah, oh ini akan dijadikan pameran ini, akan menampilkan A, B, C, D. Nah, kayak gitu. Makanya di semester 3 ini kita diwajibkan untuk langsung terjun di galeri-galeri yang mungkin berhubungan juga dengan tesis kita, atau mungkin kita tertarik nih gitu. Oh, aku tertarik dengan galeri di kota A atau di negara B kayak gitu-gitu. Kebetulan aku memang tertarik di sini, dan tesisku tuh memang juga menggarisbawahi bagaimana sih seni rupa yang ada di Bandung dan ada di Australia ini, atau spesifiknya di Melbourne gitu. Jadi aku pilihlah di RMIT Culture ini gitu. Jadi sekarang gimana ceritanya bisa sampai ke Melbourne gitu? Masa apa yang, kan sebenarnya kan kalau misalnya mau magang ini kan jadi sekarang Mbak Dea di S2 di ITB, ya kan? Art and Curatorial Art Management? Management and Oh, Curatorship. iya. Nah itu kan maksudnya toh juga kalau mau magang bisa kemana aja gitu. Masa baik di dalam Indonesia maupun keluar negeri juga bisa kemana aja gitu. Jadi kenapa ujung-ujungnya milih di RMIT Gallery di Melbourne? Itu kenapa? Oke, jadi kayak yang tadi aku cerita kan, aku tertarik nih bagaimana sih hubungan seni yang kita bilang Bandung tuh sebagai pusat seninya nggak cuma anak muda ya sekarang, tapi juga secara seni in general, termasuk dengan 3 kota lain kayak Bali, Yogyakarta, atau Bandung. Itu tuh ada hubungan dengan si kota besar di Australia ini, yaitu Melbourne ini gitu. Jadi ketertarikan aku tuh di samping mereka memang sudah official sister city ya sekarang, sama dengan Bandung Braunschweig itu, untuk si culture-nya. Terus aku tuh tertarik gimana ya si Bandungnya Australia ini mengerjakan si proyek seni ini, bagaimana sih mereka menampilkan seninya mereka di sini gitu. Jadi lebih ke penasaran bagaimana ya melihat Bandung versi Australia, dan gimana ya cara mereka memanage seni kontemporernya khususnya di galeri-galeri baru, dan apa ya yang bisa mereka kerjakan untuk tidak hanya di dalam dunia seni, tapi juga untuk orang-orang secara umum gitu. Jadi tidak tertutup atau tidak eksklusif hanya untuk pekerja-pekerja seni di dalamnya. Mungkin kita sering dengar ya kalau mungkin kalau pameran-pameran seni di Indonesia di beberapa tempat tuh eksklusif nih hanya untuk ya sudah yang orang-orang seni di dalamnya gitu. Tapi kok di sini sepanjang aku melihat dari jauh, kayaknya mereka lebih terbuka gitu. Makanya itu hal yang bisa aku bilang tertarik banget nih untuk gimana sih terjun langsung di sini gitu.
Akhirnya aku pilih di sini, terus akhirnya aku juga konsul dengan dosen pembimbing aku, terus konsul juga karena kan aku sebelumnya sempat ini ya kayak lihat-lihat dan apa ya, melakukan riset kecil-kecilan mungkin ya dengan beberapa profesor yang ada di RMIT ini, bagaimana sih kalau galeri di sini, kebetulan kan galerinya ini di bawah di RMIT-nya ini ya, jadi mungkin kalau ITB ada Galeri Sumarja, jadi kalau RMIT ini RMIT Culture gitu. Nah, konsul juga boleh nggak ya kira-kira ada studi banding istilahnya dengan aku menjadi anak magang di sini gitu. Ternyata diperbolehkan dan sangat open sekali kayak gitu kurang lebih. Dan sejauh ini berarti di sini udah 5 bulan, 4 bulan? Jalan 4 bulan. 4 bulan ya? Mhm, Dan dalam 4 bulan ini sesuai apa yang Mbak Dea udah lihat mhm, dibandingin antara Melbourne dan Bandung ya, mhm. apa persamaan dan perbedaan yang paling ketara gitu dia kalau kita ngomongin art scene di Melbourne dan Ah, Bandung? iya iya iya. Mungkin persamaan itu tadi sih, banyak banget antusiasme anak-anak muda khususnya ya di dalam bagaimana sih, melebarkan medium-medium atau kekaryaan yang, oh tidak melulu mediumnya ini nih gitu di dalam kekaryaan seni itu gitu. Jadi memang kita masih bicara, karya-karya seni yang konvensional. Konvensional dalam artian, karya seni lukis, karya seni patung gitu. Di sini juga masih banyak sekali gitu kan yang dan sangat diapresiasi gitu, sama seperti di Bandung. Tapi, persamaan lainnya di samping mereka tetap, fokus dan tetap apa ya, terarah dengan si medium konvensional tadi, mereka juga sangat terbuka untuk medium-medium yang lebar seperti video art-nya, instalasi, dan penggunaan semua, video mapping itu kan itu bisa dilihat banget gitu. Di Bandung pun juga sudah mulai banyak sekali, tidak hanya galeri tapi juga komunitas-komunitas yang sangat mendorong untuk, melebarkan karya-karya mereka di medium-medium itu gitu. Dan yang aku lihat apalagi di sini gitu ya, di sini tuh wah udah sangat kagum banget sih aku, lebih ke, oh ternyata bisa loh semasif ini dibikin, kayak, gimana ada ruang interaksi yang ini tuh tidak melibatkan, yang tadi aku bilang tidak melibatkan hanya orang-orang yang dalam dunia seni aja nih, tapi juga ini melibatkan semua orang umum. Jadi itu sih, persamaannya aku bisa lihat antusiasmenya di situ sama-sama gitu. Mungkin perbedaan yang paling signifikan yang bisa aku bilang lebih kepada space kali ya. Mungkin, kita masih butuh kalau di dalam sisi Bandung atau Indonesia sendiri mungkin kita masih, eee, PR atau masih butuh apa ya, butuh eval ke depan menurut aku pribadi ya, penggunaan space-nya gitu. Jadi tidak terbatas banget hanya di beberapa ruangan saja atau tidak terbatas untuk, ini tuh harusnya di tempat A saja nih gitu, harusnya di galeri ini space-nya hanya segini saja gitu. Dibanding di Melbourne kita bisa lihat sendiri, bahkan di stasiun aja bisa dibikin, tempat instalasi gitu kan. Bahkan kemarin waktu yang Festival Foto 2024 kan kita lihat ada foto-foto yang tersebar di seluruh, titik-titik kota gitu, kayak itu hebat banget sih menurut aku dan itu tuh mungkin yang bisa jadi, inspirasi nanti buat dibawa juga sih gitu. Udah pernah sih beberapa juga, kali kegiatan seperti itu di Bandung, tapi yang semasif itu mungkin yang bisa aku bilang karena penggunaan space tadi yang bisa jadi, eee, apa ya, pelajaran mungkin atau inspirasi gitu ya, jadi bisa dikembangkan lagi di Bandung. Mungkin itu sih kayak si persamaan perbedaannya, kurang lebih ya kayak gitu. Jadi emang yang paling kelihatan bedanya tuh Mhm di mhm. kalau kita ngomongin ya pertama satu readiness kali ya, maksudnya dengan Mhm mhm. fasilitas dan, infrastruktur yang Iya. disediakan baik Mhm. dari pemerintahan, dari, aparat, tapi maupun juga dukungan dari rakyat, dukungan dari, Mhm. akar rumput gitu ya. Betul betul. Dan kira-kira sebenarnya itu apakah Mhm karena gini ya, mungkin faktornya itu lebih besar, mhm dari apakah kita harusnya ada dukungan lebih besar dari pemerintah, mhm. atau karena dari rakyat masih melihat dunia seni dan para seniman gitu, Mhm. dan khusus misalnya lukisan atau misalnya kan kalau di sini kan graffiti dan mural kan ada di mana-mana gitu. Iya. Masa baik yang organik Mhm. maupun juga yang dibiayai oleh Betul. pemerintah gitu kan. Mhm. Dan kalau kita lihat di Indo, kita ngomongin mural dan graffiti itu masih lebih ke, apa ya, seni seni murah gitu ya, seni-seni low class gitu ya. Dan itu sebenarnya perlu
pendidikan yang lebih baik yang teratur dari atas, atau harusnya pendidikan yang lebih organik dari bawah? Kalau menurut aku mungkin ya, kalau bisa ditarik, tidak terlalu jauh dulu deh ya. Kita bicara jangan terlalu lebar dulu nih. Mungkin yang tadi kamu mention untuk dukungan dari pemerintah. Jadi bagaimana dia bisa memfasilitasi tidak hanya untuk dalam komunitas-komunitas yang bekerja di dalam kesenian, tapi juga untuk bagaimana sih orang umum atau publik bisa menikmati juga nih gitu apa yang dihadirkan atau dihidangkan dengan oleh orang-orang yang memang bekerja di seni itu gitu. Mungkin dukungan-dukungan itu yang aku rasa bisa dikatakan beda banget dan bisa jadi pelajaran banget untuk diaplikasikan ke Indonesia gitu. Karena kita kan tahu juga ya di sini seperti tadi kamu bilang mural aja di sini bisa didukung dan disponsorin oleh pemerintahnya dan bukan sekedar mural yang kita bisa lihat di Indonesia ya, itu bahkan satu apa ya, bukan tidak hanya satu pesan dan bukan sembarangan pesan yang kesannya bukan oh ini Banksy-nya di Melbourne nih, tapi ini beda sendiri. Ini memang disediakan gitu kan, memang di-provide gitu. Jadi kebayang nggak sekelas yang tadi kamu bilang mural yang tidak banyak dipandang di Indonesia, tapi di sini sampai disponsori. Artinya bagaimana yang seperti di public space seperti museum, seperti taman kota deh gitu kayak gitu-gitu. Nah, list-list tadi itu yang memang sangat minim, mungkin saat ini masih sangat minim karena mungkin ya poin pertama yang aku lihat dan aku observe selama ini urgensi kesenian atau urgensi untuk kita melakukan masih banyak sektor yang didahulukan dulu gitu. Mungkin berjalannya waktu aku melihat sih banyak juga tidak hanya dalam instansi pemerintah tapi juga akhirnya instansi swasta yang mendukung penuh ya untuk kegiatan-kegiatan seni di Indonesia gitu. Jadi yang aku salut juga bagaimana akhirnya dalam komunitas seni sendiri pun mereka akhirnya membuat banyak inisiatif yang bisa oke, kita mungkin belum bisa sesempurna dukungan pemerintah seperti yang di negara lain atau Melbourne sendiri, tapi dari komunitas-komunitas ini bisa nih akhirnya mereka banyak juga yang oke, mereka berkolaborasi, akhirnya mendapat dukungan dari negara mana atau akhirnya mendapat perhatian dan juga akhirnya dari situlah oh ternyata dari kegiatan ini menghasilkan kegiatan dan impact yang positif bagus-bagus ini ya, akhirnya barulah taruh oh ternyata dari impact ini bagus ya untuk diseriusin, untuk difokuskan. Jadi akhirnya diberani ini untuk diinvestasikan. Seperti yang aku ambil sekarang ini kan aku juga masuknya beasiswa ya untuk masuk di program ini. Dan ini tuh menurut aku termasuk progres yang sangat baik, dukungan yang sangat baik gitu untuk orang-orang atau komunitas-komunitas seni yang akhirnya mau nih kita mau studi banding keluar bagaimana sih kita bisa mengaplikasikan ini ke Indonesia gitu. Dari program-program beasiswa ini kan sudah sangat tertolong gitu. Aku pribadi bisa mendapatkan short program non degree ini pun dibantu juga kan, jadi akhirnya aku bisa mendapat sponsor ini dan aku betul-betul bisa mempraktikkan apa saja sih yang harus aku fokuskan di sini, apa saja sih yang harus aku catat dan akhirnya diaplikasikan nanti gitu. Jadi kalau ditanya dari mana dulu ya, mungkin ada baiknya memang kalau belum ada lampu hijau dari atas, mungkin dari kitanya pun bisa inisiatif dulu dan kita kan ada gunanya berkolaborasi, nanti pun kita bisa kok menarik dari dukungannya di atas juga gitu. Tapi memang alangkah baiknya atau idealnya itu didukung dari pemerintahnya juga gitu. Jadi tidak terlalu merangkak ya. Mungkin itu sih gitu. Tapi aku rasa juga itu berkesangkutan sama industri apapun yang berhubungan dengan budaya atau seni gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin budaya dan seni, walaupun dari pemerintahan, ya misalnya contohnya dengan sekarang Melbourne dan Bandung sister city gitu ya. Masa walaupun dengan itu emang kayaknya secara merata dan ini dimanapun juga gitu. Kayaknya biasanya yang kalau kita ngomongin seni dan budaya itu lebih low priority gitu ya. Jadi emang biasanya dukungan paling kuat emang harus dari bawah dulu gitu. Kalau misalnya dari bawah udah ada, baru atas
emang ternyata rakyat maunya ini nih Iya, gitu. Jadi baru dari situ. betul Nah, sekarang betul. kita ngomongin beasiswa dulu deh. Jadi kan di sini tadi nama beasiswanya apa, sorry? Aku tuh masuk Dana Indonesiana Scholarship. Jadi Hmm. di bawah Kemendikbud juga itu programnya non degree tapi untuk pelaku budaya gitu. Jadi kita bisa melakukan short program baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia dalam waktu tertentu. Aku lupa persisnya minimal berapa lama, tapi setauku kita bisa ambil dari mungkin seminggu sampai paling lama itu 4 bulan seperti yang aku ambil sekarang ini karena aku ada urgensi untuk magang ini kan, untuk training ini. Jadi seminggu sampai 4 bulan itu dibebaskan, tapi itu tadi ada kewajiban apa saja sih yang akan kamu lakukan dengan durasi itu, instansi mana saja nih yang akan kamu kaitkan di kegiatan kamu gitu. Jadi itu menurut aku sangat amat membantu dan yang seperti tadi kamu bilang dengan kita ada inisiatif entah studi banding dulu nih atau oh nanti ke depannya kita dari studi ini akan melakukan pameran bareng nih. Nah, itu kan jadi nanti akan terbuka pintu-pintu lain tuh. Jadi menurut aku sih kayak gitu nggak apa-apa sih. Jadi start yang bagus banget dan nantinya akan oh ternyata program beasiswa ini berhasil dan menjadikan ujung apa ya kegiatan baru lah yang bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi kalau kita bicara beasiswa dan dukungan-dukungan kayak gitu udah cukup bagus juga sih di Indonesia gitu. Termasuk yang aku ambil ini sangat amat terbantu Penting soalnya. disclaimer ya. Nah, Nah, terus itu pasti pas mengajukan beasiswa kita harus menjanjikan sesuatu di mana oh ya dengan studi banding ini atau dengan beasiswa ini pada akhirnya kita akan membawa kembali A, B, C. Nah, itu janji apa sih yang Mbak Dia sudah buat wah, dengan udah ke RMIT Gallery ini nanti pulang-pulang tuh bawa apa gitu. wah, ini agak ini ya. Itu boleh nggak diomongin? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngecek. Nggak apa-apa. Kalau waktu itu kan karena selain untuk mandatory si studi aku gitu ya, karena memang si tujuan dari program mata kuliah aku pun memang outputnya atau idealnya dari lulusan itu nanti kita nih calon-calon kurator, cailah calon calon-calon yang nantinya akan bermain di dalam dunia seni Indonesia ini bisa mengaplikasikan apa saja sih yang memang kita harus kerjakan gitu di dalam memanage tidak hanya sebuah pameran saja, tapi bagaimana sih memanage sebuah kekaryaan dalam beberapa ruang, dalam beberapa kepentingan seperti itu. Nah, waktu itu selain mandatory tadi, aku juga yang tadi aku cerita kenapa sih spesifik nih pilihnya Bandung dan Melbourne gitu. Waktu itu aku tuh sangat tertarik bagaimana ya mengkaitkan dua kota besar yang katanya sangat artsy di kalangan anak-anak muda dan ini jadi titik kalau turis kan juga ramai ya di Melbourne gitu, sama seperti di Bandung dan sama-sama turis kalau ditanya apa sih yang sangat mereka bilang favorit lah di dalam kota ini, sama-sama oh ini kota kreatif gitu, ini kota yang serba tidak berhenti estetiknya gitu. Kalau kalau kita lihat di sosial media banyak sekali ya, tapi kita tuh pas aku lihat oh ternyata memang semua penting dalam estetik atau keindahan dalam kota itu memang menjadi daya tarik sendiri dan itu yang menjadikan aku oh oke, Bandung Melbourne ini boleh nih untuk aku kaitkan apa sih yang menjadi ketertarikan orang-orang dan apa sih yang menjadikan Melbourne ini akhirnya bisa menjadi tidak hanya menjadi inspirasi tapi mungkin menjadi tolak ukur juga nih bagaimana seni kontemporer berjalan gitu. Jadi yang saat itu aku bilang, oke, selain saya akan mengaplikasikan hasil dari studi aku di sini, aku pingin atau aku kebayang idealnya nanti saat aku kembali ke Bandung atau kembali ke Indonesia, aku bisa seperti di sini, aku bisa mengolah bagaimana sih dengan space yang ada bisa menjadi sesuatu yang bisa
dimaksimalkan secara kreatif, secara urgensi si pameran yang akan dibuat nanti gitu. Kalau saat itu aku terbayang karena aku juga mengkaitkan di antara dua instansi pendidikan yaitu ITB dan RMIT sendiri. Jadi saat itu aku terpikir melanjutkan project Sister City yang pernah di-build. Waktu itu kan aku sempat membuat program namanya Video Sonic, yaitu video workshop antara mahasiswa Bandung dan itu taruh di ITB. Lalu kita bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa di Braunschweig di HBK. Mereka akhirnya bikin collab video art bersama dan akhirnya dipamerkan dari Bandung sampai akhirnya dibawa juga ke Braunschweig gitu. Nah, aku terpikir gimana kalau itu dilanjutkan di sini. Jadi tidak hanya sekedar aku hanya studi dan bagaimana nanti mengaplikasikan, tapi idealnya nanti akan ada pameran yang berkelanjutan nih antara ITB dan RMIT ini gitu. Jadi tidak berhenti saat aku selesai dari sini, tapi juga nanti akan ada nih entah pamerannya akan ada di Bandung atau mungkin di Melbourne atau mungkin bisa dua-duanya gitu. Dulu Pak Tisna Sanjaya juga pernah melakukan ada pameran kolaborasi antara mahasiswa ITB dan RMIT, jadi kenapa tidak gitu, kita lanjutkan aja sekalian dari program ini. Dan itu sih yang bukan janjikan ya, tapi impian aku ya, atau target ideal aku adalah membuat pameran itu sendiri dan melanjutkan gitu sih. Kayaknya itu sih, ya doakan saja ya mungkin bisa. Oke, sekarang terlepas dari itu semua, kayaknya capek ya ngomonginnya rada berat dari tadi. Mungkin supaya lebih ringan, gimana nih 4 bulan di Melbourne? PW, seneng? Seneng banget. Kalau boleh extend kayaknya boleh. Ada opsi extend boleh. Pus. Happy banget. Kayaknya bener ya kalau dibilang Bandungnya Australia, betul sih. Ya versi Aussie ya di Dari sini. kopinya, Dari kopinya, dunia akademiknya, dari seninya. seninya, dari sampai ke sibuknya anak-anak muda yang ada di sini tuh, ini Mirip ya? produktifnya mirip-mirip semua ya gitu. Kerjanya nongkrong ya? Nongkrong sih iya ya, di sini pasti, gimana enggak, kafenya bagus-bagus juga sama kayak di Bandung kan. Semua kafe yang bagus di Indo pasti kalau nggak di Bandung sama di sini Melbourne kayak gitu. Terus kalau dilihat kegiatan dan festival tuh nggak berhenti-berhenti. Jadi ini bener sih, ini bener-bener yang kayak ini kota kreatif yang nggak pernah berhenti. Jadi gimana aku nggak betah ya, Bill? Nah, pas kesini, itu kan pas kesini kan Mbak Dea sebelumnya belum kenal siapa-siapa ya? Belum. Nah, itu adjustment prosesnya gimana? Apakah ada culture shock? Apakah, ternyata gini, aduh, atau minggu pertama, aduh, ini kangen rumah gitu, ini aduh kok nggak enak gitu. Ada kesan-kesan kayak gitu nggak? Mungkin lebih ke ini kan kali pertama aku untuk betul-betul yang, kalau aku kuliah kan, jadi aku tuh dari Bekasi ke Bandung. Kalau Bekasi Bandung sama-sama Indonesia kan masih oke lah, walaupun mungkin beberapa culture masih ada culture shock juga gitu ya. Tapi pas di sini yang kali pertama betul-betul pindah negara orang, yang paling aku rasakan tuh mungkin interaksinya ya gitu. Aku tidak expect akan seramah ini, akan se-friendly ini, akan se-open ini. Bahkan waktu aku beberapa kali, jadi kalau di galeri itu kan kita ada beberapa task gitu ya. Terus suka beda-beda nih. Jadi mungkin minggu ini aku akan di front desk-nya untuk mengintroduce apa saja nih pameran yang lagi berlangsung saat ini nih gitu. Nanti aku yang akan menghadirkan ke mereka, presentasi ke mereka, atau nanti minggu kedua tuh aku bisa membantu kurator untuk membuat teks kuratorialnya kayak gitu-gitu. Nah, pernah kita kan jangankan di negara orang ya, di negara sendiri aja namanya pekerjaan baru, pasti kita nervous dong, kayak ini teks baru nih, aku harus bikin teks kuratorial lagi, kebayang gak sih itu aku? Tapi dan itu awal-awal banget, bener-betul yang aku gak expect, baru hari pertama banget Langsung begitu? langsung. Terus aku belum expect dong, wah kalau di Indonesia di galeri aku harus gimana nih, aku harus sigap harus melakukan semuanya kah atau gimana. Tapi enggak, di sini tuh betul-betul yang nggak apa-apa, di sini kan baru juga, di sini baru belajar, jadi sama-sama belajar, sama-sama
kalau aku nggak tahu juga ya udah nggak apa-apa gitu, dan tidak memaksakan yang kayak, oh kamu kan harusnya dari sini ya, harusnya tahu dong, harus, tidak ada tuh yang perpeloncoan atau tidak ada tuh yang kayak oh ekspektasi tinggi atau gimana. Jadi memang betul-betul lebih ke nggak expect itu aja sih, bilang kayak oh ternyata di sini open banget orang-orangnya, ramah banget, bahkan ketika beberapa kali aku ke tempat umum atau sesimpel ke supermarket cuman lewat aja, mereka tuh yang sopan banget sih gitu, yang mungkin di Indonesia yang terkenal dengan orang-orang sopannya, mungkin ada beberapa yang oh kayaknya kita sudah lupa untuk melakukan itu ya, tapi di sini masih kayak gitu-gitu. Itu sih yang aku dan akhirnya mengejas, oh beberapa kali aku akhirnya berani untuk coba kenalan aja langsung, ngobrol aja langsung, ternyata memang mereka pun open sekali gitu. Jadi oke, lama-lama dari dengan seminggu pertama itu tuh sudah akhirnya bisa nge-blend, oh oke, akhirnya bisa sangat diterima kayak gitu. Termasuk aku ikut Aya. Nah iya, aku pengen nanya juga tuh. Kan pasti ya Mhm, kesini terus itu ya baik mulai kerjaan baru gitu mhm, kan, terus di mhm, kota mhm, baru, semuanya baru. mhm, Terus meluangkan waktu juga untuk ikutan Australia Indonesia Youth Association of Victoria ya. Nah, itu di situ gimana kesan Mbak Dea sih? Masa mhm, bekerja dengan ya baik ada yang orang Indonesianya juga, ada juga orang Indonesia yang sudah besar di sini, tapi ada juga ya udah orang bule gitu, yang dimana kadang-kadang mereka Indonya fasih juga gitu kan. Nah, itu kesan-kesannya gimana tuh? seru sih, dan aku nggak expect, sekali lagi aku nggak expect yang kalau dulu pas sebelum aku ke sini ya maksudnya, aku kan memang mempersiapkan nih, karena aku butuh kenalan dengan link-link dan komunitas-komunitas di sini kan. Jadi aku inisiatif, oh oke di sini ada Aya ini. Terus aku pikir oke deh, mungkin ini semacam ya udah kumpul seperti gimana sih kalau kita di kuliah gitu ya. Jadi kalau ada project aja terus udah aja gitu ya. Tapi ternyata di sini sangat amat friendly dan sangat amat terbuka gitu. Dan eh, aku kan melakukan kegiatan di sini tuh bareng, yang tadi kamu bilang ya, yang bareng-bareng si tiap pekerjaan di galeri iya, pekerjaan dengan Ayah juga. Tapi di sini tuh aku merasa oh sangat ini ya, karena mungkin sama-sama kita di sini kan yang tadi sama-sama orang Indonya, sama-sama merantau ke sini nih, sama-sama tahu nih dan kangen juga kan ngobrol bahasa Indonesia lama gitu ya. Tapi yang orang-orang asingnya pun atau orang-orang asli Australianya pun mereka juga sangat, "Oh iya ya di sini juga aku kayak gini loh, aku juga terbuka loh, aku memang willing banget loh untuk belajar bahasa Indonesia, aku willing banget untuk belajar culture-nya Indonesia," gitu. Jadi dan aku sempet kan, memberikan satu kelas untuk di, language exchange itu, program dari Aya reguler itu, terus agak ini juga sih aku tidak expect yang, "Oh kalian mau ya ternyata ya?" Dan antusiasmenya itu bikin aku, wah seru banget, dan aku makin yakin melanjutkan ini sih, untuk melanjutkan banyak program-program ke depannya gitu. Karena ternyata memang kok, sama-sama open dan sama-sama mau gitu di sini. Jadi aku sangat happy. Emang kalau dari merekanya seneng, kita Mhm. juga tambah seneng nggak sih? Iya kan? Iya, jadi kitanya tuh, apa ya, bikin, "Oh, gimana kayak kamu menghindarkan, kamu pengen makan ini nggak? Aku penasaran nih." Jadi kan kamu ikut, oh karena antusiasmenya tinggi, "Oh oke, boleh boleh deh, "Ayo aku ayo akan ayo," semangat," gitu. gitu. Aku akan semangat juga, gimana caranya aku masak ini biar kamu makin seneng, kayak gitu kan. Jadi dan, apa ya, setiap yang aku tanya gitu, "Kenapa sih pingin belajar spesifik nih si Indonesia ini?" Gitu, bukan yang kayak, Asia in general kah atau gimana, tapi benar-benar spesifik Indonesia gitu. Banyak yang beberapa yang bilang kayak, "Oh iya, soalnya memang selain karena kita tetangga, tapi juga ya kenapa enggak sih, kan banyak juga nih culture, yang sudah diajarkan di sini, kayak wayang, kayak, alat-alat musik tradisionalnya, tapi mereka juga penasaran apa saja sih yang anak muda Indonesia yang kerjakan." Akhirnya seperti kemarin, gimana sih seni kontemporernya sendiri nih di Indonesia gitu, karena mungkin kurang terdengar kah atau, belum ada wadahnya kah. Jadi sampai hal itu pun mereka sangat antusias gitu, itu yang bikin aku, oh tidak expect dan se-happy sih, happy juga kayak gitu. Nah, sejauh ini apa cerita yang paling berkesan? Maksudnya ya Mhm, mhm. baik di Aya Mhm, maupun di mhm, RMIT Gallery atau mungkin pas ya mhm. tinggal di Melbourne pada dasarnya ya?
Wah apa ya, banyak nih. Aduh aku tuh cuma 4 bulan ya, tapi banyak banget gitu yang mungkin ya karena justru 4 bulan aku kayak memaksimalkan, aku harus ini nih ya. Apa ya, mungkin kalau paling berkesan banget itu, tadi sih yang mungkin aku cerita, di mana aku bisa menghadirkan kelas bareng, tidak hanya untuk teman-teman Indonesia yang Aya, tapi juga teman-teman, Australia yang pingin tahu nih, memang seni di Indonesia seperti apa sih gitu. Awalnya tuh aku ragu, jujur Bil, bener-bener yang ragu, emang ada yang mau ya aku jelasin? Apa gue yang norak gitu Iya, ya? kayak apa, emang nggak bosen nih gitu, karena kan aku, dan itu tuh materi untuk mahasiswaku sebenarnya. Terus aku bawa gitu kan, terus kayak, "Ini nggak apa-apa nggak ya?" Gitu. Terus, "Ah, ya udah deh," gitu. Ternyata pas masuk kelas, terus aku mencoba ajak ngobrol kan. Jadi aku tidak mau kayak, "Ya udah deh satu lurus aja," gitu. "Boleh deh, kita discuss bareng nih," gitu. Dan antusiasmenya tinggi banget dan bagaimana meresponnya itu tuh yang bikin aku sangat berkesan sih. Sampai, akhirnya kita share, "Oh iya pernah, lihat juga nih beberapa seni yang dari Bandung, tapi belum pernah melihat juga yang lain-lainnya." Nah, dari situ tuh, boleh ya nanti di-update lagi kalau ada karya-karya dari ISI, kayak Artjo kan kita besar sekali ya di Indonesia. Itu tuh teman-teman di IAJ tuh pingin gitu kayak, "Oh oke oke, aku akan kirim deh ke kalian," kayak gitu-gitu. Terus apa ya yang paling berkesan banget tuh selain itu ya, pas banget hari pertama, kalau tadi aku cerita minggu pertama, ini hari pertama, kamu bayangin baru hari pertama masuk, magang di satu galeri yang antah berantah ini, tiba-tiba kamu ada di pembukaan galeri dan kita itu di situ, mereka konsepnya pingin dan karena itu bareng sama mahasiswa-mahasiswa baru yang datang ya, eee, pingin ngasih popcorn dan candy floss, itu tuh sesuatu yang baru banget gitu. Dan galeri mana di Indonesia yang menyediakan popcorn sama kalau kita tuh apa ya, rambut nenek, eh, gulali gulali Oh iya. gulali, sorry, gulali, terus ya udah untuk yang mau pameran, terus kamu bayangin masuk ke galeri sambil makan. Kan itu strict banget ya, kayak aku bingung dong, apa di sini se-fleksibel itu, apa di sini gimana nih? Aku bingung iya, terus aku harus, nge-support juga dan aku harus ngepresentasiin juga, terus di hari yang pertama tuh itu overwhelmed banget. Baru pertama kali ketemu teman-teman, di galeri dengan, konsep yang sefestival itu. Terus di situ mereka juga cerita, "Iya kita baru pertama kali melakukan ini, hehehe." Terus kayak, "Oke." Tapi itu seru banget dan aku, "Oh oke," karena di sini kan untuk pengenalan ke mahasiswa barunya juga. Jadi mereka nggak mau, terkesan eksklusif tadi itu gitu dan memang saat itu yang dipamerkan bukan karya-karya yang, eee, ringkih lah atau, kan ada beberapa karya tuh dia harus ada proteksinya seperti tidak boleh nih kena flash atau tidak boleh nih, dia deket dengan makanan kayak gitu. Nah itu saat itu masih tergolong aman, jadi memang sudah dipikirkan juga. Jadi masih, walaupun pengunjung memegang popcorn, pegang permen, jadi masih aman semua dan, eee, karya-karya itu juga dibatasi sekali yang misalkan jaraknya itu butuh hanya 10 senti misalkan, ini tuh 1 meter, jadi kayak gitu. Jadi memang sudah dipikirkan semua. Jadi di situ aku, "Oh oke, boleh ya ternyata kayak gini." Jadi hari pertamanya yang sangat berkesan buat aku, Ih bayangin semua ya, itu. sebagai maba gitu kan, datang-datang, "Selamat datang ke galeri kita nih cemilan," gitu. Iya iya, kayak gitu. Terus kayak, "Oh oh ini galeri seni ya?" Terus kayak kamu ngelihat karya-karya yang, ada beberapa instalasi video dan itu kamu juga boleh merespon lagi. Tapi kamu boleh sambil makan, boleh sambil ya kayak anak kecil ke pasar malam gitu loh, kayak, "Oh oh iya boleh ya?" Gitu. Tapi seru banget itu. Itu, hari pertama dan bener-bener yang overwhelmed tapi happy banget itu. Itu kayaknya selain yang tadi kelas dengan Aya, itu yang paling berkesan juga sih hari pertama itu. Itu masih menempel bau popcorn-nya. Kamu bayangin kamu kapan aja ke galeri dengan bau butter, terus, semua bahkan senimannya di situ juga dan dia willing untuk kayak kalau memang kamu penasaran dengan karyanya, dia willing untuk ngejelasin gitu, kayak
Oke oke boleh. Mungkin di Bandung akan seru kalau kita kasih batagor gitu di Oh, mantap banget sih kalau gitu. di depannya, terus kayak orang-orang, "Oke saya," sambil makan batagor. Nggak tahu ya, nggak tahu ya. Sambil bumbu kacangnya kemana-mana gitu. Ah, itu udah langsung itu part Ngetes-ngetes tuh di lantai. iya, ternyata part of instalasinya gitu ya. Jadi Bisa bisa, tinggal dikasih sign aja. iya, mungkin ya, mungkin. Gitu sih. Dan biasa orang-orang juga suka ngomong di Melbourne Mhm mhm. atau di Australia setidaknya ya, ada Mhm mhm. rasa rasa egaliter gitu di budayanya Mmm. gitu. Mhm mhm. Di mana kadang-kadang kalau misalnya kita di Indonesia belum tentu ada gitu Mas, dan ini Ah. kelihatan misal tadi di galeri gitu Mas, semuanya semuanya tuh, Mhm merasa sederajat gitu kan. Baik di lingkungan, akademia pun mhm. maupun juga di lingkungan kerja gitu. Gak ada yang mungkin ya pasti ada aja lah ya satu 2 tapi masa pada dasarnya, pada umumnya emang, merasa bahwa ya udah kita semua sederajat, kita semua Mhm. kerja, semua kita semua belajar bareng gitu, nggak ada yang, lebih atau kurang gitu. Dan itu Mbak Dea sendiri ngerasain nggak kayak gitu? Banget sih, aku setuju banget. Bahkan, di hari pertama tadi itu masih belum move on, di hari pertama itu, jadi ada satu mungkin supervisorku juga dan beliau itu adalah kurator dan koordinator galeri. Dengan judulnya aja kita langsung bayangannya, wah Langsung, wah, ini ini topnya banget iya nih nih gitu. ya, dan aku mempersiapkan diri banget dong untuk karena aku akan under beliau gitu ya. Ternyata, hari itu pun beliau ya sudah gitu, kalau misalkan di station A ini kotor, di tempat dia kotor, ya sudah dia juga gitu, nggak perlu yang, oh mentang-mentang aku anak intern, ya sudah aku bagian untuk membersihkannya gitu. Itu tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu dan di sini yang tadi aku bilang, aku sangat salut, dan sangat happy ketika mereka tuh, bener-bener diskusinya kayak tadi kamu bilang, sangat apa ya, menyetarakan gitu. Di sini kita, sama semua kok, di sini kita, belajar bareng semua kok, jadi nggak ada tuh yang ya mentang-mentang saya di sini, saya lebih, tahu nih, saya lebih ini, nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi, untuk diskusi yang, mengenai pameran misalkan, kita kan beberapa kali ada ya kayak gitu untuk persiapan pameran, terus, butuh nih diskusi bagaimana ya nanti akan mem-build konsepnya atau mem-build, teks kuratorialnya kah, atau caption-nya, atau sesimpel bagaimana kita akan naruh layout, pameran atau karya-karyanya nih gitu. Itu beliau itu sangat terbuka dan, jadi gap yang biasanya mungkin kita rasakan, kalau pada umumnya bekerja gitu ya, mungkin nggak di Indonesia aja, pasti ada di beberapa negara juga, itu sangat tidak aku rasakan sih gitu. Bahkan aku tuh kadang lupa gitu kan discuss dengan beliau saking, beliau tuh sangat open dan sangat, apa ya, mmm, tidak membuat kita, mmm Terasa kecil lah ya gitu ya. terkecil dan tertekan sih mungkin ya, mungkin, seperti sesimpel misalkan aku minta tolong ke kamu gitu, "Bill, menurut kamu, karya ini bagus nggak?" Gitu, tapi no pressure ya, aku cuman tanya opini kamu aja gitu, "Menurut kamu bagus, nah kalau menurut aku sih gini, kalau menurut kamu kayak gini nggak?" Jadi sesimpel hal kayak gitu kan kita merasa terapresiasi ya, kayak, "Oh oke, aku ikut dilibatkan, aku ikut dihargai," kayak gitu-gitu sih yang selain gap tadi tidak ada, tapi kita juga sangat di-include di situ gitu, sangat apa ya, diayomi mungkin kalau, bahasa kitanya gitu ya. Dan hal-hal sederhana seperti kayak, tadi deh, tidak ada tuh mentang-mentang baru dan itu tugas anak baru aja deh, ini tugas ini, nggak ada sih kayak gitu. Justru kayaknya justru mereka anti yang kayak gitu ya, dan bener-bener yang kalau di sini terkenal, sangat balance kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, itu sangat betul sih. Bahkan mengintervensi tentang kehidupan pribadi pun enggak, gitu. Kalau tidak kita yang share aja gitu, mereka nggak akan intervensi ke situ, gitu. Mereka akan sangat menghargai itu. Bahkan, di sini umum banget kalau, mau bertegur sapa, "Oh boleh nggak aku kayak gini? Kalau kamu nggak nyaman, aku nggak akan melanjutkan nih." Kayak gitu tuh itu, eee, mungkin kalau kita biasakan di Indonesia tuh bagus ya, tapi maksudnya di situ aku merasakan banget gitu, di sini, apa, memang ya sudah kalau bekerja secukupnya aja sesuai dengan jamnya, sesuai dengan,
kapasitas yang diberikan task kita apa, ya udah itu aja gitu. Jadi kita juga nggak akan terbagi tuh dengan stresnya pekerjaan kita, stresnya dramanya, itu tuh nggak ada sih gitu. Jadi betul sih yang kamu bilang, si gap tadi atau si setara tadi itu betul-betul aku rasakan sih. Terutama mungkin karena aku di di situ judulnya bekerja gitu ya, bekerja tanda kutip gitu. Jadi betul-betul merasakan, oh oke, di sini tuh aku tuh mungkin bisa dibilang beres itu jam 5, jam 6 sore. 5 menit sebelumnya mereka akan selalu merimain kayak, ini sudah 5 menit, mungkin 5 menit terakhir untuk beres-beres aja. Udah tutup aja laptopnya semua. Jadi jam 5 tang itu kita langsung pulang. Nggak ada tuh yang, oh belum jam 5 nih, supervisornya belum pulang nih. belum, nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, ya mungkin bedanya itu aja kali ya. Nggak ada kayak apa sih, keseharusan kita harus expect, nggak di expect A B C dan nggak di pressure sampai kayak gitu. Ya udah sesuai kapasitas yang diminta aja kayak gitu. Itu sih. Itu berkesan juga sih untuk aku. Nah itu kira-kira pesan-pesan apa sih yang Mbak Dia akan bawa gitu, baik ke ya ke mahasiswa maupun ke para dosen yang sederajat juga gitu. Mungkin yang karena paling aku rasakan mungkin ya sejauh 4 bulan ini, bagaimana di sini tuh kedinamisan orang-orang, terutama yang di dalam dunia seninya sendiri, bagaimana sih mereka membangun antusiasme tidak hanya di dalam komunitas mereka tapi juga menumpahkan ke dalam ruang publik ini gitu. Karena mereka tuh bukan eksperimen juga ya bahasanya, mungkin lebih batasan itu, yang batasan tanda kutip itu bisa kita bilang batasan tadi aku bilang si ruangnya kah, atau batasan apa ya, gerakan atau inisiatif dalam kegiatan itu sendiri. Kadang di Indonesia itu kan kita tahu sendiri ya, banyak peraturan atau banyak regulasi yang akhirnya menjadikan, oh itu jadi pagar baru nih, baik untuk mahasiswa sendiri maupun dosennya sendiri nih gitu. Jadi bagaimana mahasiswanya mau bergerak kalau dosennya sendiri aja merasa sangat dipagari ini gitu. Dan akhirnya ya sudah, yang tadinya kita bisa bergerak lebih lebar karena ada si pagar ini jadi sulit sendiri. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya sudah tidak ada lagi tuh perputaran yang baru gitu. Tapi kalau di sini yang aku perhatikan tuh mereka mau gitu, mau dan sangat terbuka dengan inisiatif-inisiatif baru. Ya eksperimen mungkin ya, eksperimen dengan inisiatif baru itulah yang akhirnya mereka bisa, oh oke, kalau di sini baru, kalau di sini bisa, kenapa tidak kita lakukan aja, kenapa kita nggak coba aja gitu. Dan hal-hal itu tuh yang mungkin sangat aku rasakan di Indonesia masih sangat terbatas gitu untuk hal-hal baru tadi gitu. Karena di dalam instansi kita sendiri itu kita kan masih banyak peraturan gitu ya, yang ya bisa dibilang bukan membatasi tapi lebih ke dikontrol mungkin ya, biar lebih terarah nih, oh kurikulum ini sebatas ini aja, oh ini sebatas outputnya sebatas ini aja gitu. Padahal mungkin kita kalau lebih terbuka untuk membuat inisiatif baru atau membuat gerakan baru, mungkin aja kita akan lebih bebas seperti di Melbourne sekarang gitu, bisa lebih lebar aplikasinya di ruang publik kayak gitu-gitu. Jadi mungkin sih yang akan aku lebih ke apa ya, ajak diskusi lagi mungkin nanti ke teman-teman di Bandung atau ke beberapa dosen juga, mengajak diskusi bagaimana ya caranya kita bisa akhirnya membuat inisiatif-inisiatif yang lebih fleksibel, tidak hanya ke bawah ke mahasiswa tapi juga ke kanan kiri, ke ruang publik gitu. Gimana kita bisa tidak hanya mengkaitkan dengan acara-acara itu saja, dengan ruang yang itu saja, tapi dan output yang itu saja gitu. Tapi kita bisa membuat hal baru lagi dan semoga bisa banyak lebih didukung dan banyak lebih apa ya,
bisa mengkaitkan dan mengkolab dengan pihak-pihak lain lagi gitu, yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita coba gitu. Mungkin itu sih yang dari eksperimen dan penerimaan fleksibilitas inisiatif baru itu gitu. Mungkin itu ya yang akan aku sangat garis bawahi gitu. Karena dari situ tuh menurut aku kalau sudah bisa diterima atau sudah bisa diaplikasikan itu akan jauh lebih gampang sih. Apalagi khususnya untuk mahasiswa-mahasiswanya gitu ya, yang ya karena kan kalau nggak dari mahasiswanya pertama, bagaimana mereka mau akhirnya menghadirkan ke ruang umum gitu. Jadi kalau dari mereka sudah bisa, dari mereka juga merasa tidak ada batasan lagi, akan sangat terbuka untuk yang lain juga. Mungkin itu sih. The Pranto podcast is always looking for new stories to tell and people to meet. So, if you have a story worth telling, don't be shy. Reach out on Instagram, LinkedIn, email, or wherever else you may find the Pranto podcast. Until then, thank you, and see you soon.